Sahabat-sahabat yang budiman, alhamdulillah rapat paripurna baru saja kita selesaikan. Dan alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan lancar. Dan semua anggota dan semua fraksi punya standing yang sama di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kita ini, khususnya penanganan persoalan penyebaran COVID-19. Nah, terkait dengan hal itu tentu kita harus memahami bahwa penyebaran virus corona ini, penyebaran virus COVID-19 ini bukan hanya meluluh lantakkan atau memakan korban nyawa atau jiwa. Lebih dari itu sudah barang tentu ini akan berdampak kepada ekonomi kita. Ini akan meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian kita, termasuk kesejahteraan rakyat. Untuk itulah tentu kami dari semua fraksi sepakat untuk mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang penting untuk mengamankan ekonomi kita dan juga menyelamatkan nyawa para warga negara kita ini dan melokalisir potensi penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia ini. Untuk itu kawan-kawan semuanya, saya berpesan kepada pemerintah satu, bahwa pemerintah jangan ragu-ragu lagi. Pemerintah harus bertindak tegas, cepat, dan tepat. Pemerintah juga harus terbuka, transparan kepada kita semuanya bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini. Penting keterbukaan, penting transparansi agar kita betul-betul mampu membantu pemerintah di dalam memaksimalkan, mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah di dalam melawan COVID-19 ini. Tanpa keterbukaan, tanpa transparansi, maka kita akan lebih lama lagi berperang melawan COVID ini. Dan tentu saya menghimbau kesadaran masyarakat agar masyarakat betul-betul punya kesadaran tinggi untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama kita semuanya memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan malu-malu, jangan takut, jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan diri apabila ada gejala-gejala ataupun signal-signal terkait dengan penyebaran corona ini. Jangan kemudian melokalisir diri tanpa bantuan tenaga medis. Ayo segera kawan-kawan atau sahabat-sahabat semuanya, apabila memang kita merasa badan kita nggak enak, segera kita periksakan ke dokter. Dengan itu insya Allah kita akan membantu banyak pemerintah di dalam menangani virus corona ini. Dan kita akan banyak menyelamatkan jiwa warga negara kita yang lain. Yang kedua, tentu saya berharap kepada pemerintah terkait dengan kebijakan. Sekarang ini virus corona sudah menjalar ke berbagai provinsi, kabupaten, kota, bahkan ke level-level kelurahan dan pedesaan serta pelosok-pelosok tanah air kita. Tentu kita tidak ingin ada kepanikan, tentu kita tidak mengharapkan adanya penyebaran yang tidak bisa kita tangani dengan baik. Untuk itu, berilah kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang prudent, kebijakan-kebijakan yang penting dan utuh untuk menyelamatkan daerah dan warga dari kabupaten kota tersebut. Penting dan utama keselamatan warga dan daerah di kabupaten kota kita ini. Untuk itu saya berharap di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidakjelasan mengenai pengambilan kebijakan di tingkat daerah ini, pemerintah harus segera memberikan guideline, pemerintah harus segera memandu dan mengeluarkan protokol standar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah di daerahnya masing-masing. Tentukan ukuran yang jelas, berikan instruksi dan direction yang mudah agar semuanya bisa diambil. Berikanlah penguatan, landasan ataupun dasar hukum bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan demi menyelamatkan warga negaranya dan daerahnya dari serangan COVID-19 ini. Nah, untuk itu sekali lagi kami berharap sesegera mungkin pemerintah memberikan guideline atau pedoman yang jelas sehingga kepala daerah jelas untuk memedomani dan membuat kebijakan dengan segera, cepat, dan tepat. Selain itu, yang ketiga tentu saya pribadi berharap
di tengah-tengah kebutuhan yang sangat mendesak di satu sisi, dan di sisi lain bahwa perekonomian kita memang sedang mengalami relaksasi, tentu ada prioritas yang harus kita lakukan. Saya berharap pemerintah segera melakukan realokasi anggaran dari APBN kita ini untuk menangani persoalan-persoalan corona ini. Harus cepat, harus tepat, dan diperlukan sesegera mungkin agar kita bisa mampu menanggulangi persoalan penyebaran corona ini, dan juga untuk merealokasi kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini dibutuhkan dalam berperang melawan COVID-19 ini. Untuk itu tentu realokasi anggaran ini saya berharap pemerintah harus mengutamakan belanja kesehatan atau public health spending. Dan selain itu tentu selain kebutuhan belanja kesehatan, yang harus juga diutamakan oleh pemerintah yaitu melakukan antisipasi yang baik khususnya terhadap masyarakat-masyarakat kecil yang sekarang ini membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, membutuhkan uluran tangan dari kita dalam rangka untuk menjamin keamanan sosial warga negara kita ataupun rakyat kecil yang sedang mengalami kesusahan. Tentu program pro rakyat atau social safety net, baik itu PKH maupun BLT dan program yang lain, harus segera digelontorkan oleh pemerintah sebelum rakyat kelaparan. Jangankan mereka bicara kesehatan, mungkin saat ini sudah banyak rakyat yang merasa membutuhkan uluran tangan pemerintah dan kita semuanya untuk persoalan makan sehari-hari. Kemudian tentu di tengah-tengah relaksasi ekonomi atau kontraksi ekonomi yang sedemikian besar, ini pasti akan berimbas kepada ekonomi makro. Untuk itu penting pemerintah juga harus segera membantu subsidi bunga dan pinjaman KUR khususnya kepada UKM-UKM kita yang sekarang ini terdampak lebih besar dibanding yang lain-lain. Dan tidak kalah penting adalah di saat pandemi corona COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhir. Bisa saja bahwa pandemi ini akan berjalan dalam waktu yang cukup lama, tapi tentu kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Namun kalau melihat update corona yang sekarang ini, saat sekarang penyebarannya semakin besar dan tentu itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, untuk itulah pemerintah harus memastikan melakukan operasi pasar, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mengais keuntungan di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita dengan melambungkan harga. Pastikan kecukupan pangan, pastikan distribusi pangan tidak terganggu. Dan berikutnya adalah terkait dengan realokasi anggaran, karena ini bukan hanya berasal dari kementerian lembaga, tapi juga berasal dari transfer daerah, maka pemerintah wajib melakukan perencanaan dan pelaksanaannya dengan prudent, dengan hati-hati, adil dan terukur, agar keadilan bisa didapatkan semuanya oleh daerah. Sementara terkait dengan realokasi anggaran ini, karena di saat yang sangat darurat dan dibutuhkan, harus butuh penanganan yang cepat dan tepat, maka akan berpotensi terjadi kelonggaran-kelonggaran di dalam pelaksanaannya. Untuk itu tentu kami berharap bahwa realokasi anggaran ini direncanakan dengan matang, dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat, serta diawasi dengan ketat, karena dengan realokasi anggaran di saat wabah atau darurat seperti sekarang ini akan membawa konsekuensi terjadi pelonggaran-pelonggaran. Dan pelonggaran-pelonggaran ini kalau tidak diawasi dengan baik, diawasi dengan ketat, maka akan berpotensi terjadi celah yang lebar terhadap oknum-oknum yang ingin mengambil untung. Terjadi celah korupsi yang sedemikian besar. Nah, untuk itulah kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya nanti pemerintah melibatkan segenap masyarakat untuk mengawasi bahwa realokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 ini betul-betul peruntukannya tepat sasaran dan tepat jumlahnya, dan meminimalisir bahkan menghilangkan dari potensi-potensi korupsi.
Nah, untuk itulah kawan-kawan, tentu saya berpandangan mengingat bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah penanganan yang cepat dan tepat, termasuk kebutuhan anggaran, termasuk realokasi anggaran ini. Di samping bahwa semakin besarnya korban jiwa yang jatuh, maka langkah yang paling tepat dan paling cepat yang harus dilakukan pemerintah yaitu segera mengajukan perubahan APBN. Dengan perubahan APBN inilah tentu akan memberikan landasan yang kuat, tindakan yang tepat di dalam mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah ke depan agar penanganan-penanganan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu pemerintah setelahnya juga harus segera menyiapkan langkah-langkah recovery ekonomi setelah virus COVID-19 ini terkendali. Karena tidak mudah memang melakukan recovery ekonomi, mengingat bahwa saat sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita terganggu, bahkan seluruh sendi-sendi ekonomi kita sekarang ini terhambat. Untuk itulah penting bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis ke depan untuk melakukan recovery perekonomian kita ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, di tengah pandemi corona yang penyebarannya hingga saat ini masih belum kita kendalikan dan membutuhkan effort yang sedemikian besar, baik itu sumber daya manusia maupun pembiayaan, dan di sisi lain ekonomi kita sedang mengalami kontraksi atau terganggu, maka saya merekomendasikan pemerintah untuk membatalkan atau setidak-tidaknya menunda pembangunan proyek-proyek berskala besar, pembangunan proyek yang berbiaya mahal, pembangunan proyek mercusuar dan bermewah-mewah. Untuk itu kami berharap pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pemerintah lebih mengutamakan keselamatan warga negaranya. Untuk itu stop dulu atau minimal tunda proyek-proyek yang demikian. Dan keempat, yang tidak kalah penting dari sisi moneter, saya merekomendasikan dan berharap Bank Indonesia melakukan berbagai langkah untuk mendukung stimulus fiskal yang telah digelontorkan pemerintah di dalam upaya memerangi dan menangani virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan apabila pemerintah, apabila seluruh komponen bangsa bersatu padu untuk menangani virus corona ini, maka insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mampu menghadapi musibah ini dengan baik. Insya Allah sebentar lagi dengan kebersamaan dan keterpaduan kita, bencana dan wabah ini akan berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.